bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku memuji namamu ya Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku ini. Sobat yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Pendeta Dani Titalei dalam acara Covid 5. Kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami ada semua karena Tuhan. Sampai detik ini dalam setiap kehidupan pergumulan kami. Kalaupun kami masuk dalam masa transisi untuk menuju ke new normal, tetap kami percaya Tuhan yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami melangkah di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman kepada kami Tuhan lewat kekuatan Roh Kudus, kami percaya kami mampu melakukan menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-53 yang berkata, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Bagaimana perasaan saya dan saudara-saudara ketika ditolak? Entah itu cinta ditolak atau apalah yang namanya ditolak. Ditolak itu pasti rasanya tidak enak, menyakitkan, mengecewakan, mengerdilkan semangat, bahkan juga mungkin membuat malu, tersinggung, bahkan juga bisa marah. Saya ingat dulu SMA, ketika seorang cowok ingin nembak seorang cewek, ketika ditolak, ada sebuah kata-kata guyon yang bilang cinta ditolak dukun bertindak. Ketika ditolak itu pasti sakit. Para agen pemasaran misalnya sangat mengerti akan hal ini. Dan saya yakin semua orang pasti pernah menghadapi yang namanya penolakan, entah dalam kadar yang berbeda-beda. Dalam cerita Alkitab tadi, Yesus berkali-kali menghadapi namanya penolakan. Salah satunya adalah di dalam bacaan kita ini. Ketika di mana dia mengirim beberapa utusan ke salah satu desa di Samaria agar mereka menyambut kehadirannya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus karena mereka tahu bahwa tujuannya Yesus yang sebenarnya adalah Yerusalem, bukan desa mereka. Ibaratnya Yesus numpang lewat. Kalau misalnya salah satu presiden Republik kita, dia ingin datang ke suatu tempat dan dia melewati daerah kita ataupun desa kita, pasti tentu persiapannya. Dan Yesus pun ketika tujuannya untuk ke Yerusalem dan melewati salah satu desa di Samaria itu, utusannya pergi menyampaikan hal itu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus karena Yesus tidak mampir mungkin bagi mereka di situ, karena cuma numpang lewat. Ada warisan sejarah yang memisahkan Israel dan orang-orang Samaria. Orang Israel memandang hina orang Samaria. Karena apa? Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Melainkan berbaur dengan bangsa-bangsa lain dan turut menyembah berhala. Itu kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 24 hingga 41. Bahkan sebaliknya, orang-orang Samaria itu membenci orang-orang Israel. Sikap permusuhan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Artinya kalau dari atas dia akan terus, entah sampai keturunan keberapa. Tapi terus dan terus hal ini sudah tertanam dalam kehidupan mereka. Dan menyikapi penolakan ini, Yakobus dan Yohanes murka, marah. Mereka bilang apa kepada Yesus? Mereka bilang mereka tidak rela guru mereka diperlakukan demikian. Makanya mereka meminta restu dari Yesus agar api turun dari langit untuk membinasakan mereka. Tetapi Yesus justru apa? Yesus justru menegur mereka.
Dia tidak menginginkan kehancuran ataupun kebinasaan orang-orang Samaria, melainkan agar mereka mengalami kasih-Nya dan diselamatkan. Bahkan setelah kebangkitannya, Dia ingin agar murid-muridnya juga bersaksi di Samaria. Dan ini adalah salah satu bukti cinta kasih Yesus yang besar, yang luar biasa, yang perlu ditunjukkan bahkan kepada mereka yang menolak kehadiran kita. Sama halnya dengan kita. Ketika kita ada yang menolak dalam suatu kegiatan, entah kita melakukan hal yang baik, lalu orang menolak kita, pengampunan Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Atau mungkin hal yang paling simpel. Sekarang banyak pemberita-pemberita melalui YouTube, live streaming dan sebagainya. Terkadang kita mungkin kirim melalui WA ataupun sosial media dan sebagainya. Ada orang yang menolak dengan cara apa? Tidak mau membuka, tidak mau membacanya dan sebagainya. Tidak menjadi masalah. Yang penting kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita membantu untuk sama-sama kita benar dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalaupun dia menolak dengan apa yang kita beritakan, urusan pribadi lepas pribadi. Tapi kita mencontohi, Tuhan tidak pernah membenci, Tuhan tidak pernah marah. Tetapi Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sedang meneladani Kristus ketika kita berhasil menghadapi penolakan dengan kasih. Saya ulang sekali lagi. Kita sedang meneladani Kristus ketika kita berhasil menghadapi penolakan dengan kasih. Karena itu, jika kita berada pada kelompok yang bukan bagian kita, ataupun alias sederajat dengan kita, pasti mungkin kita minder dan kita menarik diri, menolak diri. Itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, ketika kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang rendah hati, walaupun kondisi kita, keadaan kita bukan orang-orang hebat, dahsyat, pintar, luar biasa, orang kaya dan sebagainya. Ketika posisi kita dimanapun kita berada, kita akan diterima. Asalkan kejujuran, kerendahan, ketulusan, serta kebaikan yang kita lakukan bagi orang lain. Itu merupakan modal untuk kita sukses dan menjadi berkat bagi orang lain. Siapkah kita menghadapi penolakan? Dengan iman kita bilang siap ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap diberkati dan memberkati. Immanuel.